Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus selalu sadar bahwa kita telah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah mendapatkan kasih karunia, pengampunan, dan hidup yang kekal. Dan Tuhan menyelamatkan kita agar dalam kehidupan kita sehari-hari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kita hidup sesuai dengan kehendak kita atau kita hidup sesuai dengan kehendak duniawi ini. Bukan. Tapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan Allah berkali-kali memerintahkan kepada anak-anaknya bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan, sebab Tuhan itu kudus. Kalau kita membaca pertama di kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan di sini, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kata kudus ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah kadosh, dan artinya terpisahkan atau dikhususkan atau dia beda daripada yang lain. Jadi kudus artinya hidup berbeda daripada duniawi ini. Kudus artinya terpisahkan daripada keinginan duniawi ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan dengan jelas memerintahkan kita harus kudus, harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kecemaran akan dosa. Tidak lagi hidup di dalam kenajisan akan dosa. Tapi benar-benar kita beda daripada orang-orang duniawi ini. Cara hidup kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, menjauhkan segala hal-hal kejahatan yang hanya memuaskan nafsu kedagingan kita. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Lalu kenapa Tuhan mengatakan kuduslah kamu? Dikatakan di sini, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jelas sekali di sini alasan mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang kita sembah, pribadi yang menyelamatkan kita, adalah pribadi yang kudus. Pribadi yang tidak ada noda, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Benar-benar suci. Kebenaran ada di dalamnya. Tidak ada hal sesuatu yang salah di dalam pribadi Tuhan Allah kita. Maka yang dikatakan di sini, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi karena Tuhan Allah kita kudus, maka kita sebagai anak-anaknya tentunya harus mengikuti Allah kita. Allah kita adalah model bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak mungkin kita mengatakan saya adalah anak-anak Tuhan, tapi kita berbeda hidup kita dengan Tuhan Allah kita. Tuhan adalah kudus, tapi kita malah sebaliknya hidup di dalam kecemaran
melakukan dosa, hidup di dalam kejahatan. Bagaimana kita bisa disebut anak-anak Tuhan? Bagaimana kita bisa disebut orang-orang yang percaya kepadanya? Pastinya kalau kita hidup di dalam dosa, maka itu pasti kita bukanlah anak-anak Tuhan Allah. Tuhan memerintahkan kita, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan berkali-kali dikatakan, kuduslah kamu. Kalau kita membaca lagi di kitab Imamat pasal 20, Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-7. Nah, di sini dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita melihat konteksnya, ayat yang ke-6, di sini dikatakan orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang yang pergi menyembah ya ilah-ilah lain, ya, pergi menyembah arwah-arwah, roh-roh, ya, roh-roh jahat, melakukan perzinahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di sini dikatakan kita tidak boleh hidup seperti demikian. Kita harus menguduskan diri kita. Kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal yang jahat yang diuraikan di ayat-ayat sebelumnya. Kita harus menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh Tuhan adalah sesuatu kenajisan. Dikatakan, kamu harus, tidak ada pilihan. Ya, tidak bisa kita mengatakan, Tuhan, saya kan masih manusia biasa, walaupun saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi saya manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan, ya mau bagaimana, kita masih hidup dalam dunia ini. Itu tidak menjadi alasan, saudara-saudara. Tidak ada pilihan. Di sini dikatakan kamu harus menguduskan diri kamu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Yaitu Tuhan Allah yang kudus. Kalau kita melihat lagi ayatnya yang ke-26, nah di sini dikatakan kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jelas dikatakan di sini, kamu harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan telah memisahkan ya orang-orang Israel pada saat itu ya dari bangsa-bangsa lain, dan secara khusus kepada kita orang percaya, Tuhan telah memisahkan kita. Firman Tuhan mengatakan di kitab Efesus, sebelum dunia diciptakan, kita sudah ditentukan. Kita sudah dikhususkan untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang-orang yang akan ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka karena karena Tuhan sudah memisahkan kita, mengkhususkan kita, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang kita membaca ya kitab 1 Petrus ya, pasal pertama ya, ayatnya yang ke-18 ayatnya yang ke-16 di sini dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jelas di sini dikatakan, ya, kuduslah kamu.
Kalau kita membaca ayat sebelumnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidup kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita telah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang, itulah gereja. Kita telah keluar dari belenggu dosa dan penghukumannya. Kita masuk kepada kekudusan dan pengharapan yang kekal. Maka kita harus dalam hidup kita menjadi kudus. Dan dikatakan sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan Yesus telah memanggil kita. Model kita adalah Tuhan kita, Allah kita, juru selamat kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus selama berada di dunia. 33 tahun setengah kurang lebih. Dan kita melihat Tuhan Yesus hidup ya benar-benar kudus. Karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan saya berbuat dosa? Tidak ada. Ya. Dia benar-benar suci. Bahkan ketika dicobai oleh iblis 3 kali, godaan yang begitu besar, begitu berat. Dan pada saat itu kondisi Tuhan Yesus pun lagi pada saat sulit. Kenapa? Karena Dia sedang berpuasa. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi model kita, patokan kita, contoh kita adalah Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen. Maka marilah kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita selama ini ada berbuat dosa, maka kita segera bertobat, minta ampun daripada Tuhan. Dan kita memohon kepada Tuhan supaya hidup kita ya selalu hati-hati dan selalu patuh terhadap firman Tuhan. Kita harus berdoa supaya kita menjauhi ya segala larangan daripada Tuhan. Jangan kita menjadi Kristen namanya saja, tapi cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ditegaskan, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.